Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Baik para teman-teman sekalian, para bapak dan ibu jemaah i'tikaf yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita semuanya. Salam dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana sebagai pengikutnya kita mengaku bahwa beliau suri tauladan kita dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, baik itu amalan dunia kita maupun ukhrawi kita. Nah, sebagaimana yang disampaikan oleh panitia i'tikaf bahwa kami diamanahkan untuk menyampaikan fikih i'tikaf. Tentunya fikih ini sangat luas ya, panjang pembahasannya, tapi kami memilihkan sedikit materi fikih singkat tentang i'tikaf yang insyaallah fikih singkat ini bisa membuat i'tikaf kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kami memilihkan pendapat-pendapat terkuat dari para ulama. Tanpa berlama-lama kita memulai fikih i'tikaf kita. Yang pertama yang perlu kita pahami bahwa i'tikaf ini berasal dari kata bahasa Arab, dari i'takafa ya'takifu i'tikaf, yang artinya menetap pada sesuatu. Ini secara bahasa artinya menetap pada sesuatu. Adapun secara syar'i yang dimaksud i'tikaf adalah menetap di masjid dengan niat khusus dan dengan tata cara tertentu. Nah, jadi i'tikaf ini ada niatnya, harus berniat. Kemudian ada tata cara tertentunya, dan ini kita akan bahas bersama. Kemudian selanjutnya, teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala, apa hukumnya itu melaksanakan i'tikaf? Nah, jangan sampai kita hanya datang i'tikaf tapi tidak tahu hukumnya. Menurut Ibnul Munzir, i'tikaf, ulama itu telah sepakat, ini ijma' para ulama. Ulama telah sepakat dengan hukumnya, yaitu sunnah, bukan wajib. Ya, secara hukum taklifi dijelaskan dalam kitab usul fikih bahwa sunnah itu kalau dikerjakan mendapatkan pahala, kalau tidak dikerjakan tidak mengapa. Tapi secara amaliyah sunnah itu dikerjakan mendapatkan pahala, tapi kalau tidak dikerjakan itu rugi. Ya, karena rugi tidak mendapatkan pahala sunnah. Ini kesepakatan para ulama. Kapan dia menjadi wajib? I'tikaf ini menjadi wajib jika dia mewajibkan kepada dirinya. Contohnya ketika dia bernazar. Ya, ini sudah kita tahu semua bernazar ya. Bernazar untuk beriktikaf, maka ini diwajibkan untuk dirinya. Ya, kalau dia tidak mengerjakannya dan sudah bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk beriktikaf, maka dia berdosa. Itu terkait hukum dari i'tikaf, dan ini dijelaskan di kitab Al-Mughni. Kemudian apa dalil disyariatkannya i'tikaf ini? Apakah kita hanya segera i'tikaf tanpa ada dalil? Tentu ada dalilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu fi kulli Ramadan 10 ayyam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu setiap di 10 terakhir di bulan Ramadan itu beriktikaf. Falamma kana al-'am alladhi qubida fihi, namun pada tahun beliau wafat, i'takafa 20 yawman. Di tahun beliau wafat itu beliau beriktikaf selama 20 hari. Bahkan kata para ulama, sebelum Rasulullah SAW sampai kabar kepada beliau bahwa di 10 terakhir itu ada Lailatul Qadar, beliau beriktikaf itu 30 hari penuh di bulan Ramadan. Nah, tatkala sampai kabar kepada beliau bahwa ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan di 10 terakhir, beliau mengkhususkan i'tikafnya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dalil yang kita bacakan tadi itu diriwayatkan terdapat di kitab Imam Bukhari. Kemudian waktu i'tikaf. Nah, ini kapan waktu afdal untuk i'tikaf ini? Jumhur ulama berpendapat, ya, kalau jumhur ulama ini dalam fikih itu hampir mayoritas ulama, hampir semua ulama berpendapat di situ.
Apa pendapatnya bahwa waktu iktikaf dilakukan kapan saja? Kapan saja itu bisa dikatakan iktikaf, yang penting menetap di masjid. Karena iktikaf itu tempatnya di masjid. Dan tidak terbatas pada bulan Ramadan saja. Ya, tidak terbatas bulan Ramadan. Iktikaf boleh kapan saja dan bukan hanya sekedar di bulan Ramadan saja. Di luar Ramadan itu kita juga bisa iktikaf. Namun, ini ada tabinya. Waktu iktikaf yang afdal itu adalah 10 terakhir di bulan Ramadan. Waktu yang lebih utama yang jamaah sekalian ini kerjakan dimulai malam ini, yaitu waktu afdalnya, waktu yang lebih utama. Berarti lebih banyak pahalanya dibandingkan waktu-waktu yang lain. Karena ini dicontohkan oleh Nabi SAW. Apa dalilnya? Karena Nabi SAW ya'takiful ashr al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah. Rasulullah SAW biasa beriktikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan sampai Allah mewafatkannya. Ini kata Aisyah radhiyallahu anha. Thumma i'takafa azwajuhu min ba'dihi. Setelah beliau wafat, istri-istrinya juga beriktikaf. Hadis ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, ya, dan tidak diragukan lagi kesahihannya insyaallah taala. Jadi dari dalil ini jemaah sekalian atau teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di 10 terakhir dengan tujuan mendapatkan Lailatul Qadar. Seperti yang kita jelaskan sebelumnya. Jadi beliau termasuk kalau mau dikatakan pemburu Lailatul Qadar juga, sebagaimana kita semua berniat untuk itu. Ya, karena kita tidak tahu kapan itu Lailatul Qadar, tidak diketahui kapan. Ya. Jadi 10 hari terakhir kita berusaha untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar tersebut. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sampai beriktikaf? Di sini dikatakan untuk menghilangkan atau menjauhkan dirinya dari berbagai kesibukan dunia. Jadi fokus memang di masjid. Ya, jadi segala bentuk duniawi dijauhkan dulu. Fokus di ibadah di masjid untuk iktikaf. Ya, terlebih lagi di malam-malamnya. Ya. Beliau mengkhususkan iktikaf ini sehingga mudah bermunajat kepada Rabb-Nya. Ya, jadi perbanyak doa juga, memperbanyak hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika iktikaf. Jangan ajang iktikaf ini dijadikan untuk berkumpul-kumpul cerita-cerita. Ya, jangan. Tapi fokus kita memang ibadah. Tujuan kita iktikaf di masjid, tinggalkan keluarga di rumah, mau fokus ibadah, ya. Dan juga memperbanyak zikir. Perbanyak zikir kita, terutama zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Karena ini merupakan zikir yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya disyariatkan atau disunnahkan kepada kita untuk membaca kalimat tauhid tersebut di zikir pagi dan petang sampai 100 kali. Disunnahkan. Bahkan lebih daripada itu lebih baik lagi. Kemudian jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita berniat untuk iktikaf di 10 terakhir bulan Ramadan, maka dia memulai memasuki masjid itu setelah subuh hari ke-21. Ini kan baru hari ke-21, belum subuh. Nah, tapi ada tapinya, ya. Para ulama mazhab menganjurkan untuk memasuki masjid di hari ke-20 ketika matahari sudah terbit. Ketika matahari sudah tenggelam, ya. Ketika matahari sudah tenggelam, masuk ke hari 20, itu sudah dianjurkan untuk masuk ke masjid. Ini pendapat ulama mazhab. Adapun tadi yang berpendapat bahwa 21 Ramadan setelah subuh, ini sebagian kecil ulama. Dia sebagian kecil ulama, yaitu masuk setelah subuh dan keluar dari masjid ketika tanggal 1 Syawal subuh hari, langsung ke lapangan. Jadi memang pakai baju baru, memang pakai di masjid. Pendapat sebagian kecil ulama ini. Adapun yang berpendapat yang tadi 20 Ramadan ketika matahari sudah tenggelam, ini pendapat 4 imam mazhab. Ya, masuk memang pakai di masjid ketika 20 Ramadan. Kenapa mereka berpendapat seperti itu? Mereka berdalil bahwa yang namanya 10 hari yang dimaksudkan adalah jumlah bilangan malamnya, sehingga kita masuk dari 20 Ramadan. Ya.
Itu tentang waktu i'tikafnya. Kemudian ada rukun i'tikaf. Nah, ini rukun ini yang tidak boleh hilang. Kapan hilang ini rukun, maka batal i'tikafnya. Orang yang disunahkan untuk beriktikaf adalah muslim. Nah, ini sudah pasti, ya. Kemudian berakal dan mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Mumayyiz ini adalah yang bisa membedakan mana itu yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar dan mana yang salah. Ini yang dimaksud dengan mumayyiz. Maka dari rukun itu tidak sah i'tikafnya orang kafir. Kemudian tadi berakal, maka tidak sah orang gila i'tikafnya. Kemudian anak yang belum mumayyiz, yang tidak bisa membedakan mana itu yang baik, mana itu yang buruk. Maka di sini bisa disimpulkan bahwa baligh ini tidak masuk dalam rukun, ya, yang baligh. Tapi yang di sini dimasukkan para ulama adalah mumayyiz, bukan baligh, ya. Mumayyiz itu yang sudah bisa membedakan baik dan buruk. Adapun baligh, nah ini bukan termasuk rukun, tapi dia sudah termasuk di dalamnya itu tadi. Secara umum yaitu orang muslim. Artinya di sini sah i'tikafnya seorang anak yang sudah bisa membedakan yang tadi baik dan buruk. Baik itu anak laki-laki maupun perempuan, sah semuanya. Laki-laki dan perempuan sah i'tikafnya. Kemudian yang kedua, rukunnya adalah berniat. Nah, karena tadi arti i'tikaf itu berniat secara khusus. Ya, berniat secara khusus, harus berniat untuk i'tikafnya. Berniat di dalam hati ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan berniat, jangan i'tikaf ini karena mau ikut-ikutan. Oh, banyak orang kumpul-kumpul, bukan ada yang menginap-nginap di sana. Nah, cuma berniat ikut-ikutan saja, tidak ada niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini landasan semua amal, berniat karena Allah Subhanahu wa taala, jangan ikut-ikutan. Makanya dikatakan man shoma ramadhana imanan, karena keimanan, karena betul-betul tahu bahwa itu diwajibkan, bukan ikut-ikutan. Oh, puasa semua orang enggak juga puasa. Begitu juga man qama ramadhana imanan, barang siapa yang salat malam di bulan Ramadan imanan, nah itu memiliki keyakinan, berniat karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena banyak orang sholat malam ikuti juga. Nah, ini pentingnya niat ini harus diluruskan karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan juga mau dijadikan ajang bahwa supaya dibilangi ke orang yang beriktikaf di masjid, saya mau iktikaf di masjid. Tidak, harus betul-betul berniat karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ini yang harus diperhatikan, melakukan i'tikaf di dalam masjid. Harus di dalam masjid yang ditegakkan di dalamnya sholat 5 waktu. Nah, harus kita tahu bahwa sholat masjid itu diadakan di dalamnya sholat 5 waktu. Kemudian rukun yang keempat, menetap di masjid dalam rangka beribadah. Nah, itu rukunnya. Jadi bukan memang karena mau main-main, bukan karena tujuannya mau kumpul-kumpul, tapi memang rukun dari i'tikaf itu memang niatnya menetap di masjid dan beribadah, ibadah yang banyak, sebanyak-banyaknya. Karena itu dianjurkan oleh para ulama, ya, beribadah sebanyak-banyaknya. Kemudian apa dalil kenapa kita harus beriktikaf ini di dalam masjid? Apa dalilnya? Ini terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 187. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid. Dan janganlah kamu campuri mereka, yaitu istri-istri kalian, sedang kamu beriktikaf di dalam masjid. Wa antum 'akifuna fil masajid. Antum beriktikaf di dalam masjid. Nah, ini di dalam masjid disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala fil masajid, di dalam masjid. Demikian juga dalilnya karena Rasulullah SAW dan para istri beliau hanya melakukan i'tikaf di dalam masjid. Tidak ada riwayat sampai kepada kita Rasulullah itu i'tikaf di rumahnya, tidak ada. Justru Rasulullah memiliki tempat khusus di dalam Masjid Nabawi, tempat khusus beliau i'tikaf. Memang di dalam masjid. Meskipun rumah beliau itu baku tempel dengan Masjid Nabawi, tapi tidak ada riwayat yang sampai kepada kita Nabi i'tikafnya di dalam rumah beliau, tapi beliau membuat tempat khusus di dalam Masjid Nabawi untuk beriktikaf.
Kemudian Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, ulama sepakat bahwa disyariatkannya iktikaf di dalam masjid ini melalui kitab Fathul Bari. Termasuk wanita, ia boleh melakukan iktikaf sebagaimana laki-laki iktikaf di dalam masjid. Kalau dilakukan di selain masjid, maka iktikafnya tidak sah. Kemudian secara keumuman dalil tadi, ulama menyimpulkan bahwa di masjid mana saja, masjid secara umum, di masjid mana saja, asalkan di dalamnya ditegakkan sholat 5 waktu. Dalilnya tadi tentang wa antum akifuna fil masajid. Ini dalil secara umum. Allah tidak mengkhususkan masjid Nabawi atau Masjidil Haram, tidak. Tapi Allah mengumumkan ya masjid, yaitu wa antum akifuna fil masajid. Tadi dijelaskan juga yang penting didirikan di dalamnya sholat 5 waktu. Bagaimana dengan sholat Jumat? Tidak apa-apa. Kalau masjid itu tidak ada di dalamnya sholat Jumat, tidak masalah. Yang penting ada sholat 5 waktunya. Kenapa? Karena ulama berpendapat bahwa ketika orang keluar dari masjid untuk melaksanakan sholat Jumat, umpamanya masjid ini kan melaksanakan sholat Jumat. Umpamanya masjid ini tidak melakukan sholat Jumat, ada masjid jami yang lebih besar mengadakan sholat Jumat, lantas peserta iktikaf meninggalkan masjid ini untuk melaksanakan sholat Jumat, maka itu tidak mengapa. Tidak mengapa meninggalkan masjid tempat mereka beriktikaf untuk melaksanakan sholat Jumat. Ini termasuk uzur yang dibolehkan. Kemudian, bolehkah beriktikaf di musalla? Ini. Walaupun namanya beraneka ragam di Indonesia ya, banyak aneka ragam, ada masjid, ada musalla, ada surau, ada langgar ya. Para ulama bersepakat bahwa ini boleh. Yang penting itu terbuka untuk umum dan dilakukan sholat berjamaah di dalamnya 5 waktu. Karena ada musalla yang tidak umum. Contohnya musalla kantor, yang boleh berjamaah di situ hanya orang-orang kantornya. Ini tidak boleh iktikaf di situ, tidak sah iktikafnya. Adapun langgar, surau atau musalla yang terbuka untuk umum dan boleh dilaksanakannya sholat berjamaah 5 waktu untuk orang siapa saja, maka boleh di situ kita beriktikaf. Kemudian pertanyaannya, bolehkah wanita ikut iktikaf? Tadi kita sudah singgung sedikit ini. Jawabannya boleh. Dalilnya, karena Rasulullah SAW ya'takifu fi kulli Ramadan wa idza shalla al-ghada dakhala makanaha alladhi i'takafa fihi. Qala fasta'dhanathu Aisyah. Rasulullah SAW selalu beriktikaf di setiap bulan Ramadan, dan apabila beliau telah menunaikan salat subuh, beliau masuk ke tempat khusus iktikaf beliau, bukan di rumahnya, tempat khusus iktikafnya setelah salat subuh. Dia, yaitu Yahya bin Zaid berkata, kemudian Aisyah meminta izin kepada Rasulullah untuk beriktikaf, maka Nabi SAW mengizinkannya. Aisyah ini perempuan, istri Nabi, minta izin kepada Nabi untuk iktikaf, maka Nabi mengizinkan. Tapi ada yang perlu diperhatikan dari jamaah wanita ini. Wanita boleh melakukan iktikaf dengan 2 syarat. Ini para jamaah wanita. Yang pertama, mendapatkan izin suaminya. Itu harus dapat izin. Jangan tiba-tiba lari ke masjid bawa peralatan mau menghindari suaminya supaya tidak disuruh memasak. Enggak. Ya, enggak boleh. Harus mendapatkan izin suami. Siapa tahu suami tak tidak iktikaf, butuh pelayan di rumahnya, enggak boleh. Karena ini ibadah sunnah, bukan ibadah wajib. Suami kita tetap harus dikedepankan, ya. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, syaratnya adalah tidak menimbulkan fitnah atau godaan bagi kaum laki-laki. Ya, makanya ini sudah bagus tempat iktikafnya sudah dipisah, ya. Sehingga wanita yang beriktikaf harus betul-betul menutup auratnya dengan sempurna dan juga tidak memakai wangian yang bisa menimbulkan syahwat untuk laki-laki, ya, memancing syahwat laki-laki. Ya, sebenarnya ini bukan hanya untuk wanita beriktikaf, tapi secara umum wanita ini dilarang memakai parfum yang bisa menimbulkan syahwatnya laki-laki. Jadi 2 syarat ini kalau terpenuhi, maka silakan wanita untuk beriktikaf di masjid. Kemudian berapa lama waktu berdiam di masjid ini? Ini para ulama sepakat bahwa tidak ada batasan waktu maksimalnya, tidak ada. Tapi yang menjadi perdebatan para ulama, berselisih pendapat berapa waktu minimalnya.
Berapa lama ini berdiam di masjid? Dikatakan iktikaf. Ini ulama berbeda pendapat di sini. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan pendapat jumhur ulama terkait hal ini yaitu berapa paling sedikit waktunya, ya. Yang sahih adalah apa yang ditegaskan oleh jumhur bahwasanya dipersyariatkan untuk menetap di masjid baik dalam waktu lama atau sebentar. Lama atau sebentar di masjid, yang penting menetap, itu sudah dibilang i'tikaf, ya. Bahkan sampai beberapa jam atau beberapa saja, beberapa saat, yang habis subuh duduki sampai syuruk, itu i'tikaf juga namanya. Nah, tapi kita sudah jelaskan tadi bahwa yang afdol itu adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Adapun waktu-waktu yang lain itu waktu biasa, ya, yang meniatkan. Makanya yang lainnya itu jamaah-jamaah secara umum harus berniat dari rumahnya untuk beriktikaf ketika pergi sholat subuh. Kalau mau memang tinggal hanya sampai syuruk, dapat pahala iktikaf insyaallah. Tapi tentu para jamaah yang tinggal di sini itu lebih mendapatkan banyak pahala dibandingkan mereka yang hanya sesaat saja. Kemudian ini yang perlu diperhatikan juga, hal-hal yang membatalkan i'tikaf. Ini yang membatalkan i'tikaf tadi. Yang pertama, berniat dengan sengaja untuk membatalkan i'tikafnya. Berniat memang tidak mau i'tikaf, ya, mau membatalkan i'tikafnya. Ini sudah batal i'tikafnya. Kemudian yang kedua, keluar dari masjid tanpa alasan syar'i dan tanpa ada kebutuhan mendesak, meninggalkan area masjid tanpa ada udzur syar'i atau kebutuhan yang mendesak. Yang ketiga, melakukan jima' atau melakukan hubungan suami istri. Hal ini berdasarkan surah Al-Baqarah yang sudah kita bacakan tadi, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Ibnul Munzir menukil adanya ijma' para ulama yang dimaksud dengan mubasyarah di sini adalah berhubungan suami istri. Ketika sudah berhubungan suami istri, maka i'tikafnya sudah batal. Kenapa? Karena Nabi SAW juga meninggalkan hubungan suami istri ini di 10 hari terakhir yang sudah dibacakan tadi oleh penceramah kita, ya. Rasulullah mengikat keras sarungnya. Itu menandakan beliau meninggalkan hubungan suami istri bersama istrinya. Kemudian selanjutnya, hal-hal yang dibolehkan ketika i'tikaf. Keluar masjid karena ada kebutuhan mendesak seperti makan, tadi disampaikan oleh panitia, di samping makan itu boleh keluar masjid. Kemudian buang hajat, ya, kalau memang di luar masjid WC-nya, ya. Dan hal lain yang tidak mungkin dilakukan di dalam masjid. Ya, semua hal-hal yang tidak boleh dilakukan di dalam masjid harus betul-betul dilakukan di luar masjid, maka tidak apa-apa. Ya, i'tikafnya masih sah kalau keluar dari masjid. Kemudian mengeluarkan sebagian anggota tubuh dari masjid. Nah, ini pernah dilakukan oleh Nabi. Dia keluarkan kepalanya untuk disisir oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ya, ketika beliau i'tikaf, ya, sebagian anggota tubuh yang keluar dari masjid itu tidak mengapa. Kemudian yang ketiga, makan, minum dan berbicara, cerita-cerita ini juga boleh, ya, silahkan, tapi dikurangi. Ya, dikurangi karena tujuan kita untuk i'tikaf di masjid adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berwudu, nah, ini juga boleh karena keluar dari masjid. Berwudu di luar masjid, menggunakan parfum, minyak rambut dan semacamnya, ini dibolehkan. Yang selanjutnya yang kelima, bermuamalah dan melakukan perbuatan ibadah selain ibadah di dalam masjid kecuali berjual beli di dalam masjid. Jangan berjual beli di dalam masjid untuk banyak jamaah jual beli dulu. Nah, jangan, tidak boleh. Ya, jangan, tidak boleh transaksi di dalam masjid. Ya, itu ada larangan dari Nabi SAW. Kemudian yang terakhir ada i'tikaf. Yang pertama memperbaiki niat, tadi sudah kita singgung ini. Kemudian dua, menyibukkan diri dengan ibadah. Jangan disibukkan diri dengan perkara-perkara dunia, terutama tadi sudah disinggung ketua panitia, anak muda ini. Jangan banyak main media sosial, jangan banyak main game, jangan banyak main HP. Ini HP, kalau memang ada penting di HP itu kasih bunyi WhatsApp yang khusus. Memang ada japri masuk penting, kasih bunyi memang yang penting itu. Jadi itu tinggalkan di HP, tinggalkan. Jangan di medsos pasang status dan sebagainya. Ya, fokus ke ibadah dulu, fokus ke ibadah. Jauhkan kini HP tak. Kasih jauh HP tak. Ketika ada ring masuk ting yang penting, silakan dibuka. Setelah itu dibalas secepatnya, kemudian ditinggalkan. Ya, sibukkan diri tak untuk ibadah.
Kemudian yang ketiga, jangan melakukan dosa ketika beriktikaf. Usahakan dijauhkan diri dari dosa. Dosa apa yang bisa dilakukan ketika iktikaf? Bergibah. Karena banyak ini cerita-cerita. Dulu cerita gibah sana sini, bahas politik lagi, pemerintah isu. Jauhkan dulu itu. Jangan dibahas pemerintah, jangan dibahas teman-teman, jangan dibahas teman kantor dan sebagainya. Fokus ke ibadah. Jangan melakukan dosa. Terutama juga di media sosial. Media sosial itu banyak sekali dosa di situ. Memang tidak niat itu kak pertamanya. Mau dengar ceramah, tapi ada iklan yang muncul. Wanita tidak pakai jilbab, ya. Kemudian ada lagi wanita-wanita pakai seksi dan lain sebagainya. Ya, inilah yang perlu kita perhatikan bersama. Inilah yang sedikit ini fikih iktikaf yang bisa kami sampaikan di kesempatan berbagai ini. Kami doakan semoga iktikaf para jamaah semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi nasihat kami pribadi, perbanyak ibadah ketika jamaah semua beriktikaf di masjid. Jangan memperbanyak cerita, jangan memperbanyak senda gurau, tapi fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kesempatan ini kita tidak tahu apakah tahun depan bisa datang kembali lagi atau tidak. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Semoga yang sedikit ini bisa memberi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.